Halo semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Siva Nurhayati dari Program Pendidikan Ekonomi Syariah E dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saifuddin Zuhri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan ukuran pasar dan apa sih hubungan struktur dan ukuran pasar terhadap kunjungan industri produksi gula kelapa kristal yang sudah saya telusuri kemarin. Pertama, ukuran dan struktur pasar. Pentingnya organisasi struktur pasar menurut Crash and Ware ada 4 aspek. Perlunya pasar diorganisir, yaitu yang pertama, adanya keterbatasan aktivitas perusahaan dalam berproduksi. Yang kedua, diferensiasi produk yang terjadi ketika barang yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda bukan merupakan barang substitusi. Dan yang ketiga, ada tingkat konsentrasi penjual yang diukur dari jumlah dan ukuran distribusi barang oleh perusahaan. Dan yang terakhir, ada kondisi kemudahan masuk ke pasar bagi perusahaan baru. Dan ada elemen struktur pasar. Ada beberapa elemen struktur pasar, yaitu konsentrasi penjual, kemudian keluasan diferensiasi produk, kemudian efektivitas hambatan masuk, kemudian ada tingkat pertumbuhan permintaan pasar, kemudian konsentrasi pembeli, dan tingkat terintegrasi industri secara vertikal. Dan selanjutnya ada ukuran struktur pasar. Struktur pasar dapat dilihat atau diukur dari sisi efisiensi dengan pendekatan teknologi dan biaya transaksi, juga dari skala dan konsentrasi penjual atau industri. Kemudian selanjutnya ada skala dan konsentrasi industri atau pasar. Ukuran pasar dapat dilihat dari jumlah individu pembeli dan penjual produk atau jasa potensial dalam pasar tertentu. Semakin banyak jumlah individu yang ada di pasar tersebut, maka semakin besar ukuran pasar dan barang atau jasa yang ditawarkan atau dibeli akan semakin banyak pula. Kemudian ada bentuk struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen atau perusahaan pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri jenis seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Ada beberapa struktur pasar diantaranya, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang kedua, pasar monopoli, yang ketiga, pasar monopolistik, yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang hanya terdiri dari sekelompok kecil atau beberapa perusahaan saja, yaitu antara 2-10 perusahaan. Kadang pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja, yang disebut duopoli. Ciri khusus pasar oligopoli yaitu yang pertama, terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pangsa pasar, misalnya 70% sampai 80% dari seluruh produksi atau nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar saling mempengaruhi satu sama lain. Dan ada keunggulan pasar oligopoli, yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya, mendorong perkembangan teknologi dan inovasi, dapat mengurangi resiko persaingan yang tajam antar perusahaan dalam industri melalui persekongkolan, kemudian pertumbuhan pendapatan yang relatif lebih tinggi. Selanjutnya ada kelemahan pasar oligopoli, yaitu yang pertama, bagi konsumen persekongkolan yang terjadi akan merugikan, karena tingkat harga cenderung terus tinggi dan jumlah output kadang kala mengalami kelangkaan. Yang kedua, distribusi pendapatan tidak merata antara perusahaan dan konsumen, seperti halnya pada perusahaan monopoli. Di sini contoh pasar oligopoli yang sudah saya telusuri secara langsung, yaitu produksi gula kelapa kristal UD-Cafe yang ada di Kabupaten Banyumas. UD-Cafe memasarkan hasil produksinya ke beberapa negara di luar negeri. Awal berdirinya pada tahun 2014, namanya Brian Berkah Bersama sampai 2019. Kemudian sekarang membangun usaha sendiri dan diganti nama menjadi UD-Cafe. Kemudian pada tahun 2021 baru menginjak tahun pertama untuk sertifikasi organik. UD-Cafe juga menggunakan 3 standar, yaitu standar SNI, standar EU, dan standar USDA. Dan bagaimana sih proses pembuatan gula kelapa kristal? Yang pertama, melalui proses pengambilan air nira yang dilakukan oleh penderes. Kemudian yang kedua, nira-nira segar yang baru diturunkan dari pohon dibawa ke dapur pemasakan. Setelah disaring menggunakan kain besi, nira segar itu siap dipanaskan atau dimasak dengan cara diletakkan dalam kuali di atas tungku, kemudian diaduk manual selama 4 jam sampai kadar air dalam nira menurun. Dan yang terakhir, jika cairan nira mulai mengental, setelah mengkristal, proses selanjutnya adalah mengeringkan.
bisa dengan dijemur atau melalui organisasi seperti BPKP. Setelah itu akan menjadi gula kristal yang beraroma harum. Kemudian berapa harga jual gula kelapa kristal? Harga jual per ton 18 juta dalam kondisi basah. Artinya, dalam kondisi kering, perkiraan harga sekitar 20 juta. Dan standar kekeringan ditentukan oleh perusahaan. Sekarang standar kekeringan hanya 1,5%. Dan berapa omset per bulannya? Omset per bulan sekitar 40-60 ton, sekitar 1,2 miliar. Kapasitas produksi per hari hanya 1,5 ton saja. Berapa omset per bulannya? Omset per bulannya sekitar 40-60 ton, sekitar 1,2 miliar. Kapasitas produksi per hari hanya 1,5 ton saja. Kemudian, apakah ada penurunan penjualan selama pandemi? Jawabannya tidak. Produksi selama pandemi stabil, tidak ada perubahan. Akan tetapi ada permasalahan di pengiriman atau kontainer. Dan apa sih alasan membangun usaha gula kelapa kristal? Kenapa tidak membangun usaha lain? Alasannya yaitu membangun gula kelapa kristal karena adanya ketersediaan bahan yang banyak. Akan tetapi harga gula di pasaran terlalu rendah. Kemudian saya memanfaatkan peluang itu menjadi usaha agar lebih banyak dikenal oleh konsumen. Kemudian apa saja keunggulan gula kristal? Keunggulannya banyak, yaitu jika dibandingkan dengan gula kelapa cetak, gula kelapa kristal lebih mudah larut karena berbentuk kristal. Kemudian daya simpan yang lebih lama, bentuknya lebih menarik, harganya juga lebih mahal. Kemudian pengemasan dan pengangkutan lebih mudah. Rasa dan aromanya juga lebih khas, kemudian mudah difortifikasi atau diperkaya dengan bahan lain seperti yodium, vitamin A, atau mineral. Dan keunggulan lain gula kelapa kristal yaitu kandungan nutrisi alami, rendah lemak, indeks glikemik rendah, kemudian proses pembuatannya mudah, nilai jual juga tinggi. Dan manfaat gula kelapa kristal yaitu menambah semangat, mencegah anemia, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, kemudian yang terakhir menjaga kolesterol tubuh. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.